Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tusaadati dengan NIM 250600117. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam berbasis proyek. Presentasi ini membahas peran masjid dan pendidik Islam dalam membangun umat yang religius, sehat, cerdas, dan sejahtera. Yang pertama ada identifikasi masalah masjid. Berdasarkan kasus yang diberikan, permasalahan utama masjid adalah belum optimalnya fungsi masjid. Selain sebagai tempat ibadah wajib, masjid hanya ramai saat sholat Jumat, sementara kegiatan kajian, pembinaan pemuda, kesehatan, dan pendidikan masyarakat masih sangat minim. Akibatnya, peran masjid dalam membangun umat secara menyeluruh belum tercapai secara maksimal. Yang kedua, ada program strategis masjid. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pengurus masjid dapat merancang beberapa program strategis, di antaranya adalah kajian rutin dan monitoring pemuda untuk meningkatkan keimanan dan keterlibatan generasi muda. Selain itu, dibentuk pos kesehatan masjid sebagai sarana pelayanan kesehatan sederhana bagi jemaah. Masjid juga dapat menyelenggarakan pelatihan UMKM dan bazar sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi jemaah. Yang ketiga, ada dampak positif program. Program-program tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, jemaah menjadi lebih aktif beribadah dan memiliki kesadaran spiritual yang lebih baik. Kesehatan jasmani dan rohani masyarakat meningkat, pemuda memiliki kegiatan yang positif, serta ekonomi jemaah dapat berkembang. Dengan demikian, masjid benar-benar berfungsi sebagai pusat peradaban umat. Yang selanjutnya ada prinsip pendidik dalam Islam. Dalam Islam, seorang pendidik memiliki peran yang sangat penting. Pendidik tidak hanya berperan sebagai mu'alim atau pengajar ilmu, tetapi juga sebagai murabi yang membina akhlak. Selain itu, pendidik berperan sebagai muzakir yang memberi nasihat dan mursyid yang membimbing peserta mendidik menuju kebaikan. Prinsip inilah yang perlu diterapkan oleh Ustadz Hasan. Yang selanjutnya ada strategi peningkatan hubungan emosional. Untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, Ustadz Hasan dapat menerapkan pendekatan dialogis, yaitu membuka ruang diskusi dan bertanya. Selain itu, Ustadz Hasan perlu memberikan keteladanan akhlak dalam sikap dan tutur kata. Pendekatan empati dan apresiasi juga penting agar siswa merasa dihargai dan nyaman dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran Islami. Beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan antara lain yaitu diskusi kelompok bernuansa Islami dan storytelling kisah Nabi. Metode refleksi dan muhasabah di akhir pembelajaran juga dapat menumbuhkan kesadaran diri siswa. Pembelajaran seperti ini menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya ada pemahaman konsep Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin, berarti Islam membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam. Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang menjunjung keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Sedangkan pernikahan dalam Islam adalah ibadah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Untuk kesimpulannya yaitu masjid dan pendidik Islam memiliki peran strategis dalam membangun umat yang beriman, berakhlak, dan sejahtera. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Dicukupkan sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.